Halo Sahabat Toto, balik lagi bareng gua Des. Kali ini gua mau bahas mengenai Ford yang dulu sempat terpuruk nih. Kini kembali di persaingan pasar Indonesia. Bukan cuma di Indonesia, tapi juga di Amerika. Tempat di mana mereka dulu pernah jadi raja. Dulu founder mereka lah Henry Ford yang pernah menjadi pencetus industri otomotif. Dan pernah dibahas di video yang ini. Dan gimana cerita tentang Ford yang mau kita bahas? Yuk kita kumpas tuntas di Ngobrol seputar otomotif. Nah, di tahun 2022 yang lalu, Ford resmi comeback dengan RMA Indonesia sebagai APM barunya. Artinya, mereka nggak cuma jualan mobil doang nanti, tapi juga siap all out buat support sales, dan yang lebih baik, itu adalah Ford nggak setengah-setengah. Mereka bawa line up seperti Ranger dan Everest yang siap bersaing dengan brand Jepang yang udah kuat duluan, yang sekelasnya gitu di sini. Dan kemarin baru aja di Gias tahun 2024. Tapi pertanyaannya kalau kita flashback ke tahun 2006 yang sempat gue bilang tadi pernah hampir bangkrut, pernah hampir di titik terendahnya, tapi kok bisa bangkit? Menarik nggak tuh ceritanya? Mari kita bahas sekarang. Sahabat Toto, Ford tuh pernah nyaris bangkrut di tahun 2006. Utangnya menggunung, sahamnya anjlok, ditinggalin para holder, dan mereka kehilangan jutaan pelanggan karena produk yang nggak sesuai keinginan pasar waktu itu. Saat itu, Bill Ford, cicit dari Henry Ford, akhirnya mengambil keputusan yang cukup beresiko sepertinya, yakni merekrut Alan Mulally dari Boeing. Siapa Alan Mulally? Dia adalah mantan eksekutif Boeing yang sukses dalam pengembangan pesawat 787 Dreamliner. Pesawat ke otomotif. Ya banyak yang ragu dong, karena dia bukan orang otomotif, tapi justru itu yang dicari Bill Ford. Yakin dia punya sudut pandang berbeda dan segar si Alan Mulally ini. Dengan strategi One Ford, dia menyatukan perusahaan yang sebelumnya terpecah-pecah dan memaksa semua tim bekerja dalam satu visi yang sama. Bahkan kalau kalian masih sempat ingat, ketika krisis ekonomi global tahun 2008 menghantam Amerika, salah satu resesi terburuk dalam sejarah Amerika Serikat akibat kolapsnya pasar perumahan dan keuangan di Amerika Serikat, Ford bisa bertahan tanpa bailout dari pemerintahan. Ya walaupun mereka menjual aset seperti Aston Martin, Jaguar, Volvo, untuk menyelamatkan keuangan perusahaan, ya dilakuin. Selain itu, mereka fokus ke efisiensi besar-besaran dan hanya memproduksi mobil yang benar-benar dibutuhkan sama konsumen. Ya, walaupun bisa bertahan dan melewati rintangan terberat mereka, kini Ford punya tantangan baru. Menurut data dari Jato Dynamics, tahun 2024 di Amerika, Ford F-150 yang udah puluhan tahun jadi mobil terlaris akhirnya lengser. Posisi nomor 1 diambil oleh Toyota RAV4. Kok bisa? Menarik nih. Jawabannya tuh cukup simple, yakni tren berubah. Menurut analisa Felipe Munoz dari Jato Dynamics, konsumen Amerika mulai beralih ke SUV yang lebih hemat bahan bakar dan lebih kompak dibandingkan full-size truck seperti F-150. Dan Toyota dengan strategi hybrid dan elektrifikasi berhasil menangkap peluang ini lebih cepat melalui RAV4. Selain Toyota, ada satu ancaman lain yang makin nyata nih, yakni mobil listrik. Pastinya, saat ini hampir 60% penjualan mobil listrik di dunia itu berasal dari China. Mereka punya harga yang lebih murah, kualitas makin bagus, dan akses ke baterai yang jauh lebih mudah dibanding produsen Amerika maupun Eropa. Iyalah, orang mereka bikin sendiri. Pemerintah Cina juga all-in mendukung industri ini, sementara di Amerika dan Eropa banyak tantangan dan regulasi kebijakan tarif. Bahkan, Amerika tuh saking takutnya menaikkan tarif impor mobil listrik Cina jadi 100% buat ngelindungin industri lokal mereka. Salah satunya ya Ford itu. Yang ditanyain tuh apakah Ford dan brand Amerika lainnya bisa bertahan di tengah gempuran ini?
Kalau nggak hati-hati, ya bisa jadi industri otomotif AS yang tadinya jadi pelopor malah akan tertinggal nantinya. Nah, sahabat Toto, menurut kalian gimana? Apakah Ford bisa merebut kembali posisinya di Amerika dan sukses di Indonesia bersama RMA Indonesia, atau malah akan kembali ke masa suramnya seperti tahun 2006? Semoga sih enggak ya. Tulis pendapat kalian di kolom komentar nih. Jangan lupa like dan subscribe, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Auto Project, bikin mobil auto keren.